Ya. Berikutnya, saya ingin memberikan contoh yang kedua. Di sini, untuk proses contoh yang kedua ini, saya tidak menggunakan ekspektasi, tapi seolah-olah ya hill itu kita putar sehingga mendapatkan nilai-nilai random gitu ya dari individunya, urutan yang berbeda. Baik, pada contoh kedua ini, eh, kita ingin mendapatkan nilai X ya, yang memaksimalkan dari fungsi fx sama dengan sin pi x per 256, di mana pi-nya ini kan antara bisa minus, bisa plus ya. Bisa minus, bisa plus, bisa min. Nah, hanya X-nya di sini, X-nya itu nilainya antara 255. 0 sampai dengan 255. Ya. Dan di sini dia integer. Nah, 0 sampai 255 ini kan kalau kita lihat representasinya dulu ya. 0 sampai 255. 255 itu ini kan ada berarti 256 bilangan. 256 bilangan itu sama dengan 2 pangkat 8. Ya, 256 itu 2 pangkat 8. Artinya, maka kita bisa merepresentasikan menjadi 8 bit, yaitu 0000000, itu mewakili nilai 1, sampai dengan 11111111 ini akan mewakili nilai 255. Oke ya. Jadi kenapa di sini kita menggunakan 8 bit. Baik, kemudian misalkan population size-nya atau mating pool size-nya adalah 8. Di sini yang kita gunakan sama menggunakan rowlet random initial, sama ya dengan yang tadi. Hanya di sini yang membedakan nanti adalah di proses selection. Dimulai dengan tahap pertama, yaitu initial. Di initial population, total satu populasi ada 8. Misalkan keluarnya 189, 216, 99, 236, dan seterusnya gitu ya, keluar nilai X-nya. Maka ini kita representasikan dalam 8 bit ya, menjadi seperti ini. Oke, seperti ini ya, saya kira tidak ada masalah. Kemudian setelah itu kita lakukan fungsi fitness ya, fungsi kita hitung dengan fungsi fitness sin px per 256. Pi itu kalau kita hitung dalam bentuk bilangan kan 3,14 ya. Jadi ini kalau kita hitung dalam bentuk bilangan itu 3,14, atau kalau dalam bentuk radius ya, pi ini ya pi 180 derajat ya. Ya. Jadi kalau 180 derajat kita kalikan atau kita kalikan dengan 189, kita hitung ya. Kita hitung terlebih dahulu. 189 kali 22/7 ya. 3,14 dibagi berapa tadi? 256 dibagi 256, berarti kan sin 2,3 ya. Sin
trigonometri sin kok nggak bisa ya? Sin 2,3 berarti kan harusnya 180 kali 189 dibagi 5. Ini kayaknya trigonometrinya ini pakai sudut. Nah ini pakai sudut berarti dia, bukan pakai radian. Jadi menggunakan besaran sudut ya cara ngitungnya ya. Jadi ini tadi Pi-nya itu adalah 180, X-nya itu 189 ya, dibagi dengan 256 itu ketemunya 132 atau ini dalam bentuk derajat sinnya dalam bentuk derajat di kalkulator saya ya. Kalkulator dalam bentuk derajat 132 jadi sin 132 adalah 0,7333. Ini ya ketemunya. Ini kemudian kita total ketemunya ini sama. Lalu kita melakukan proses yang berikutnya adalah kita melakukan proses normalize ya. Kita normalize menjadi ini kan dibagi dengan totalnya. Totalnya itu ketemunya ini 5,083. Berarti ini masing-masing dibagi dengan 5,083 sama dengan cara tadi. Ini 5,083. Ketemunya ini ya. Ini ketemunya, ketemu. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini proses seleksinya. Ini sebenarnya prinsipnya sama ya dengan tadi. Kalau kita menggunakan ekspektasi, dia secara akumulatif atau kumulatif, dia akan menaik seperti ini sehingga totalnya menjadi 1. Oke, di sini kita melakukan ekspektasinya, selectionnya. Ini penjelasan saja tadi. Kalau roletnya secara ekspektasi. Sekarang kita lakukan proses seleksi saja bahwa ada 8 number yang di generate secara random, ya, yaitu 0,9. Misalkan kita lakukan proses generate ya 0,293 gitu ya. Jadi kita melakukan proses random 0, bentar ya. Saya lihat lagi. 0,293 ini artinya dia akan terpilih 0,293 ini antara ini 0,293 kan dia nilainya antara 0,237 sampai 0,428. Berarti sama saja dengan dia memilih atau kita memilih roletnya itu akan memilih pada individu yang kedua. Individu yang kedua dan individu yang ketiga. Antara individu 2 dan individu 3. Ya, ini. Oke. Jadi di sini kita menggunakan pendekatannya adalah dengan kumulatif, di mana kalau kita perhatikan di sini, the roulette wheel is spun by generating its random numbers between 0,1. Nah ini yang sedikit berbeda bahwa random number yang
di generate itu bukan berupa bilangan antara 0 sampai dengan 255, tapi dia berupa bilangan antara 0 sampai dengan 1. Nah, jika bilangan random itu antara nilainya itu antara 0 sampai dengan 0144, maka itu artinya first individual, jadi individu yang pertama itu yang terpilih ke dalam next populasi. Jadi ini. Nah, jadi kalau dia antara 0 sampai dengan 0,144, maka ini yang terpilih. Kalau dia antara 0,144 sampai 0,237, maka individu kedua yang terpilih. Kalau dia bilangannya antara 0,237 sampai 0,421, maka yang terpilih adalah individu yang ketiga, dan seterusnya. Ini ya. Jadi di sini cara yang kedua ini kita melakukan roulette, heel, memutar untuk menghasilkan 8 bilangan random antara 0 sampai dengan 1. Tuh, ya. Baik, di sini kita dapatkan bilangan yang pertama adalah 0,293. Kita lihat di sini 0,293 itu adalah nilai antara 0,37 sampai dengan 0,421 ya di sini. Maka individu yang ketiga yang terpilih. Ini kan kalau kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Individu ketiga itu adalah 99. Oke ya. Dengan kemudian 0,971. 0, yang berikutnya adalah 0,971. 0,971 itu antara ini 0,872 sampai dengan 1. Maka individu ke-8 yang terpilih. Individu ke-8 yang terpilih. Ya, 8, 2, dan seterusnya. Oke ya. Ini adalah hasil dari selection tadi. Nah, berikutnya kita melakukan proses crossover ya, sama ya. Jadi sama kita melakukan proses crossover. Jadi kita dapatkan 3, 8, 2, 5, 6, 5, 3, dan 1. Itu yang menjadi pasangan-pasangan. Lalu kita lakukan proses crossover ya. Baik, saya lanjutkan tadi. Saya ulangi lagi. Jadi di sini setelah proses seleksi dengan menggunakan 8 bilangan random antara 0 sampai dengan 1, seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan menghasilkan 8 populasi baru, 8 individu dalam populasi baru yang diperoleh dari proses seleksi tadi, di mana populasi pertama adalah individu pertama adalah individu ketiga, individu kedua adalah individu ke-8, kemudian individu kedua, individu kelima, individu ke-6, individu ke-5, individu ketiga, dan individu pertama. Maka berikutnya kita melakukan proses crossover, di mana crossover ini kita menggunakan pasangan-pasangan ya. Jadi pasangan-pasangan setiap parentnya itu kita gunakan, kita pasangkan dua-dua. Nah, ini bisa dilakukan secara random atau bisa juga langsung kita tentukan dengan urutan yang sudah diperoleh tadi. Nah, misalkan seperti ini ya, 011, 3 dan 8 itu 011, 0011, 0011, 0101. Ini kita pasangkan sehingga kita peroleh seperti ini. Ini adalah individu ke-3, individu ke-8,
011 0011 0011 0101. Lihat. Nah, ini. Kemudian individu kedua dipasangkan dengan individu kelima. Individu kedua adalah 1101100. Individu kelima adalah 1010110. Ya kan? 1101100. 1101100. Ini individu kedua. Ini individu nah, individu kedua, individu kelima, nah, kemudian individu keenam dengan 5, nah, individu keenam dengan individu kelima, lalu individu ketiga dengan individu ke-1. Kemudian dilakukan proses titik ya, kita menentukan titik crossover secara random. Di sini kita menggunakan dua titik crossover ya, dua titik crossover ya, yang kita dapatkan secara random, di mana pada pasangan pertama 3 dan 8 ini kita tentukan titik crossover pertama itu ada di 3, titik crossover pertama ada di 3, titik crossover kedua ada di 2 ya. Oke, nah kalau yang model seperti ini itu yang ditukar itu bukan tail ya, tapi adalah nilai antara titik crossover pertama dengan titik crossover kedua. Jadi di sini yang kita tukar adalah yang ini sini, yang di tengah ini 000 kita tukar dengan 101. Yang lain tetap. Jadi yang di luar batas crossover ini, crossover point atau titik-titik crossover ini di tetap ya, 001 ini tetap. Jadi batasnya antara 000 ditukar dengan 101. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang pasangan kedua 2 dan 5 ini kita random lagi ya titik crossover-nya antara titik 1 dan titik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka yang kita tukar adalah antara titik ini 1 dengan 5 ini kita tukar 1011 dengan 0101 ini yang kita tukar. Nah, kemudian ini yang agak berbeda adalah di form the third pair from the top. The first crossover point is to the right of the second. Jadi penentuannya di sini ada terjadi proses pembalikan. Jadi di sini sambil mengenalkan metode selain ya crossover ya. Di sini ada 3 jenis crossover ya. Crossover yang ini ketiga ini titik satunya itu ada di belakang, titik 2-nya ada di depan. Nah, kalau yang seperti ini yang kita crossover atau kita swap itu adalah yang sebelum 1 ya, di sini dan setelah 2. Nah, ini agak berbeda. Untuk yang ketiga ini agak berbeda crossover-nya. The first crossover point is to the right of the second. Ya, ini. Of the string, exchanging the portion between the first and the second, moving from left to the right. Jadi ini. Jadi yang 01 ini yang ditukar dengan 10. Nah, yang di sini. Nah, ini ketemu. Jadi proses crossover itu ada yang menggunakan satu titik seperti yang sudah saya contohkan di sebelumnya. Ada yang menggunakan 2 titik
dua titik itu juga berbeda. Titik pertama, kalau kita sebutkan yang titik pertama dari kiri ke kanan, maka yang di swab itu adalah antara titik pertama dan titik kedua. Tapi kalau kita menggunakan inverse crossover atau titiknya dibalik gitu ya, crossover titiknya adalah dari kanan ke kiri, maka yang di swab itu adalah justru yang di luar batas antara 1 dan 2. Kemudian misalkan yang di pasangan ketiga ini, dia titiknya tidak ada kosong ya. Jadi hasil dari randomnya dia kosong ya sudah, berarti tidak ada titik crossover-nya, maka ya dia tetap. Jadi bisa jadi dia tidak di crossover. Ini ya, kita di sini mengenalkan 3 jenis crossover ditambah dengan yang sebelumnya dengan 1 titik crossover. Nah, ini ketemulah individu baru. Nah, individu baru ini dengan nilai fx-nya dia seperti ini. Kemudian dilakukan proses mutasi. Nah, ini hanya kalau kita perhatikan di dalam proses mutasi ini, dia tidak terlalu berpengaruh karena bentuk fungsinya adalah seperti ini. Jadi 128 sampai dengan 255 ini turun, sedangkan 0 sampai 128 dia naik gitu lah. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini nilainya ya. Kalau X-nya 119 dia tinggi. Tapi kalau X-nya 222 dia justru dia lebih rendah. Nah, ini kita nggak bisa merubah seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya, bahwa kita besarkan aja gitu ya. Jadi yang 00 kita jadikan 1 sehingga nilainya X-nya menjadi besar, karena ini tidak bisa. Nah, dia dibagi menjadi dua bagian gitu. Sehingga di kasus ini kita tidak perlu melakukan proses mutasi. Nah, kalau tidak dilakukan proses mutasi, maka ini akan menjadi individu baru pada tahap berikutnya. Ya sudah, finalnya hanya pada saat tahap crossover ini. Sehingga ini menjadi individu baru, gitu ya. Jadi individu baru yang kita proses di langkah berikutnya. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi hasil X-nya bukan dicari yang besar-besar, jadi seharusnya dicari nilai yang ini. Antara 128 ini yang paling maksimum. Di antara 128. Justru dia semakin besar, dia semakin rendah. Semakin kecil juga semakin rendah. Ya. Jadi ini bisa terlihat di sini hasilnya. Nanti kalian hitung sendiri dengan menggunakan kalkulator saintifik. Baik, seperti itu penjelasan dari simple genetic algorithm. Ini akan menjadi bahan dari ITS.